Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh bersuka cita pada malam hari ini kita boleh kembali lagi di ibadah jawaban doa. Sungguh kita sangat bersuka cita, hari demi hari boleh kita lewati bersama Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, Tuhan menjadi pengharapan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan sembah syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami mencintai kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Betapa ku menyadari, haleluya Yesus, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku mencintai ya Yesus segala yang telah terjadi. Haleluya. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
sebuah kasih sepertimu yang selalu Haleluya, bagai air mengalir yang tiada Kau sentuh hati
hari ini Tuhan, yang sudah mengalami tawar hati, yang sudah tidak punya iman percaya lagi kepada Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyirami Tuhan, menyirami setiap hati yang kering, memulihkan setiap hati yang terluka, memberikan damai sukacita kepada orang yang berbeban berat. Haleluya Yesus, haleluya. Kau menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah terbatas, kuasa-Mu tak pernah terbatas. Engkau adalah Allah yang sama, kuasa-Mu tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Tetap kami nyatakan Engkau ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Ditolong ataupun tidak ditolong, tetap Engkau besar dalam kehidupan kami. Engkau tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya Jesus, haleluya Yesus, haleluya. Engkau memberikan kekuatan kepada hati yang lemah, Engkau memberikan penglipuran kepada hati yang terluka. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya Yesus, glory, glory, glory. Kau ajaib, Kau selamanya ajaib, Kau selamanya ajaib. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau adalah Alfa dan Omega. Haleluya Yesus. Terlalu banyak kasih-Mu yang boleh kami ucap dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Glory Jesus, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Yesus, haleluya, yang Tuhan telah beri. Ya Yesusku, takkan mungkin ku
doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur dalam kehidupan kita hari ini. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami. Sampai hari ini kami masih tetap tinggal di dalam kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui perkataan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang mengambil alih setiap kata demi kata, setiap perkataan firman Tuhan akan ditabur pada saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya mau angkat dari satu tema mengenai bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kadangkala iblis suka memakai kelemahan kita, kedagingan kita untuk mencobai kita atau untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, saya percaya bahwa nggak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan supaya hidupnya itu menderita atau yang menginginkan supaya hidupnya itu nggak baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Pasti semua orang berharap supaya hidupnya dapat berjalan dengan baik, supaya hidupnya bisa menjadi berkat, bahwa supaya hanya hal-hal yang baik saja yang ada dalam hidupnya, supaya ada keamanan, supaya ada ketentraman, supaya ada damai sejahtera. Tapi tahukah saudara bahwa sikap hidup kita bisa menentukan bagaimana kita mampu bertahan menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil satu sikap yang salah atau ketika kita mengambil satu tindakan yang salah, maka persoalan, maka pencobaan ataupun penderitaan atau apapun itu bentuknya yang dihadapi, itu bisa menjatuhkan kita atau membuat kita lemah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi sikap yang benar, ketika kita mengambil sikap yang benar sesuai dengan perintah firman Allah atau sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, bahwa pergumulan atau penderitaan yang kita hadapi itu biasa saja. Bahkan bisa memperbaharui dan membuat seseorang lebih kuat, lebih tahan terhadap pencobaan, bahkan mungkin level up, saudara yang dikasihi Tuhan, naik tingkat, lebih disempurnakan lagi di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, diperlukan satu kedewasaan iman ketika kita ada di dalam pergumulan atau masa yang sukar untuk mengambil satu sikap yang benar, untuk mengambil satu keputusan yang benar, untuk mengambil satu tindakan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda kedewasaan iman adalah ketika kita mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan. Ketika kita mampu bertahan dengan iman percaya kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak keluar dari track yang benar, tidak ke kanan atau ke kiri. Ketika kita mampu tetap bertahan, kuat menjalani kehidupan kita dengan tetap terus penuh rasa syukur, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap taat dan setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan,
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan menuliskan mengenai ada satu perubahan pola pikir. Berbicara mengenai penguasaan diri, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi saya katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini berbicara mengenai perubahan pola pikir, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, itu biasa saudara. Semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan hidup kita, mungkin dalam hidup kita dalam kemerosotan, hidup kita dalam kelemahan, tapi kita masih bisa bilang terima kasih Tuhan, itu baru luar biasa saudara. Ada satu perubahan pola pikir, tetap positif. Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya gak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan seperti itu. Kita imani, kita percayai apa perkataan firman Tuhan. Sampai titik komanya kita percayai saudara. Sehingga kita bisa menguasai diri kita. Tapi kita tidak dikuasai oleh persoalan, pergumulan, ataupun situasi kondisi yang berusaha melemahkan iman pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan iman dan kebesaran hati untuk kita bisa bertahan menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita bertahan, ketika kita sedang dalam keterpurukan, bertahan untuk kita tetap bisa positive thinking ketika ada hal-hal yang buruk terjadi atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bertahan ketika kita ada di tengah badai kesukaran, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita bisa naik tingkat, level up, mau semakin disempurnakan, kita perlu bertahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan mundur atau turun, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hanya orang-orang yang bertahan sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Sampai Tuhan menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan akan selamat, saudara yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang tidak bisa bertahan, dia akan downgrade, saudara yang dikasihi Tuhan. Kualitas pengiringannya akan mundur, akan turun, saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin jauh dari kata disempurnakan atau sempurna yang berujung pada kehilangan keselamatannya. Saya kasih contoh, seorang yang downgrade atau mundur, saudara yang dikasihi Tuhan. Tadinya melayani, sekarang sudah tidak melayani. Tadinya selalu berkata-kata berkat, yang keluar adalah kata-kata positive thinking, kata-kata berkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi berubah, akhirnya yang keluar adalah kata-kata persungutan, kata-kata kekecewaan, kata-kata yang tidak menjadi berkat. Selalu ada kekecewaan dalam hidupnya, selalu ada ketidakpuasan dalam hidupnya. Ini adalah ciri-ciri atau ciri-ciri dari orang yang downgrade, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, apapun situasi kondisi yang kau alami hari ini, kalau kamu tetap bertahan di sini artinya apa? Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ikut perintah Tuhan. No matter what, apapun yang saudara alami hari ini, firman Tuhan katakan, kamu akan memperoleh hidup. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperoleh hidup. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Belajar dari Ayub, saudara yang dikasihi Tuhan. Persoalan pergumulan Ayub itu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Ayub 6 ayat 11 berkata, ketika dia menghadapi satu persoalan pergumulan, dia katakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar, kata Ayub. Tapi kalau saudara baca di perjalanan hidup Ayub, bagaimana Ayub itu akhirnya di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan mencatat bahwa di dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan ketika Ayub tetap bertahan, pegang janji Tuhan, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas apa yang hilang dalam kehidupan Ayub. Apa yang pernah dia rasakan, Tuhan kembalikan dan Tuhan gantikan 2 kali lipat, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dia pernah menderita luar biasa, Tuhan kasih kebahagiaan 2 kali lipat, saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Ayub
5 ayat 17 sampai dengan 18 firman Tuhan menuliskan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub pernah mengalami hal itu. Saya pernah katakan firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Setiap perkataan firman Tuhan yang dituliskan itu akan digenapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenapa cerita mengenai Ayub dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan? Itu menjadi satu rema, menjadi satu pegangan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak seperti Ayub, kita ingat Ayub berkata bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kadang-kala mungkin kita mengambil satu sikap yang salah, tindakan yang salah. Kemudian kita bilang ini pencobaan, kok Tuhan izinkan ini terjadi. Padahal ada persoalan dan pergumulan akibat dari keputusan yang kita ambil salah. Akibat dari statement atau omongan yang kita keluarkan mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Di Ayub 8 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 firman Tuhan berkata, kalau engkau bersih dan jujur maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kalau engkau bersih dan jujur artinya apa? Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat motivasimu. Tuhan lihat bagaimana kecintaanmu kepada Tuhan. Tuhan lihat apa yang menjadi motivasi di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan lihat apa yang utama dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau bilang Tuhan hanya Tuhan yang utama. Sekalipun mungkin situasi kondisi sepertinya itu berusaha melemahkan pengiringan saudara kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan lihat hati saudara. Makanya firman Tuhan jelas sekali dikatakan kalau engkau bersih dan jujur maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Artinya apa? Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Bukankah ini adalah janji yang luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya? Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan yang akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Artinya apa? Ada pemulihan. Tuhan rubah situasinya. Seperti membalikan telapak tangan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau bertahan. Bertahan di sini artinya ikut apa perkataan firman Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang demikian, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari contoh perjalanan hidup Rasul Paulus menghadapi satu tantangan yang begitu berat. Gak mudah saudara sebagai pelayan Tuhan. Sebagai seorang yang mengembalakan jemaat Tuhan. Tapi kita lihat firman Tuhan katakan Rasul Paulus tetap maju di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan menuliskan dalam segala hal kami ditindas. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan. Mungkin sebagai seorang gembala, sebagai seorang penginjil saudara yang dikasihi Tuhan. Dia katakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Tuhan. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menjadi satu pengharapan. Kekuatan pengharapan di dalam pengiringan Rasul Paulus. Saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kalau engkau hari ini ada dalam ketidakputusasaan, dalam keputusasaan saudara. Ingatlah firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan pengharapan di dalam keputusasaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau putus asa kemudian kau baca firman Tuhan. Kau lihat ada begitu banyak janji kebenaran firman Tuhan. Mengenai keselamatan. Mengenai bagaimana Tuhan katakan kau tidak pernah berjalan seorang diri. Mengenai bagaimana Tuhan katakan bahwa bertahan. Mengenai bagaimana Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Wow saudara. Gak ada satu alasan untuk kita bisa putus asa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kekecewaan saudara dan saya yang mungkin pernah kita alami ataupun mungkin sedang kita alami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam persoalan pergumulan kita. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam setiap tekanan-tekanan hidup yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar mengenai kehidupan seorang Rasul Paulus yang mengalami banyak penindasan, banyak penderitaan, atau mungkin secara manusia kalau kita baca perjalanan hidupnya seharusnya dia mungkin kecewa, kedagingannya menuntut kekecewaan, kepahitan, kegeraman dengan sikap ataupun perlakuan yang dia alami, yang dia terima, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita belajar bagaimana Rasul Paulus tetap bertahan. Mengapa Rasul Paulus bertahan sampai garis akhir, saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama Rasul Paulus menuliskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, bagi saudara dan saya juga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Orientasinya pikirannya Rasul Paulus bukan di sini. Sehingga persoalan pergumulan ataupun penindasan ataupun penganiayaan yang dia alami, kekecewaan yang dia alami, itu buat dia nggak apa-apa. Dia tidak perhitungkan itu untuk sebagai satu dasar. Kenapa? Karena dia bilang tempat saya bukan di sini. Kalau kemah saya di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah sediakan satu tempat yang luar biasa. Dia katakan, suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, disitulah saya akan berada, dia bilang begitu. Nah, di ayat yang keempat dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu jika kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Rasul Paulus percaya, saudara. Kenapa dia bertahan? Karena dia percaya apa yang dia tabur di dunia yang fana ini, dia akan tabur nanti di surga di kekekalan. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, kita akan tuai hal-hal yang baik. Kalau kita menabur hal-hal yang tidak baik, kita pun akan menuai hal-hal yang tidak baik nanti di kekekalan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus menuliskan satu peneguhan di akhir pelayanan ataupun penggiringannya kepada Tuhan. Dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Ada halangan, ada tantangan, ada pencobaan, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kegeraman. Ada hal-hal yang berusaha melemahkan iman pengiringan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdiri teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Nggak boleh mundur, saudara. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu saudara ada dalam kesulitan, tetapi saudara tetap bertahan memiliki iman yang teguh, tidak mundur dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tetap bertahan dan kita tetap bertahan menunggu janji Tuhan.
dengan tekun, taat, dan setia mengikuti perintahnya, firman Tuhan berkata, jerih lelahmu tidak sia-sia. Ketika kita merasa didiskreditkan, atau mungkin kita merasa ada omongan-omongan yang berusaha menjatuhkan kita, gak usah marah saudara. Gak usah mencari pembelaan dari dunia. Tapi firman Tuhan katakan, tetap bertahan untuk positive thinking. Tetap maju dalam Tuhan. Sekalipun ada beribu-ribu tangan, ataupun beribu-ribu mulut, ataupun beribu-ribu perkataan yang berusaha menjatuhkan saudara. Gak usah gentar saudara. Gak usah khawatir. Kita hanya perlu satu tangan Tuhan yang untuk menopang saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir firman Tuhan katakan, Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sampai masa tua. Dunia berkata, waktu kita tua, kita udah nggak produktif lagi, udah nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sampai masa tua, justru makin berbuah, firman Tuhan katakan. Justru buahnya malah semakin bagus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita bertahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan, menutupi akhir kebenaran firman Tuhan, apapun masalah saudara. Tadi saya katakan, walaupun beribu-ribu tangan berusaha mau menjatuhkan saudara. Walaupun ada beribu-ribu omongan berusaha mau melemahkan pengiringan saudara. Kita hanya perlu satu tangan. Yaitu tangan Tuhan untuk menopang kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, meneguhkan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Untuk tetap bertahan apapun situasi kondisi yang kami alami Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, kami hanya perlu satu tangan Tuhan untuk menopang setiap kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji firman Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan, untuk kami terus berdiri, untuk kami terus bertahan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sehingga kami tetap memperoleh hidup sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau mundur dalam pengiringan kami kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tetap bertahan Tuhan. Kami lebih lagi disempurnakan di dalam Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami alami Tuhan, itu menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kami tetap maju, semakin disempurnakan, semakin Tuhan kuat dan diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka Tuhan, biarlah berkat Tuhan tetap tinggal dalam setiap kehidupan mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan langkah hidup mereka Bapa. Mereka tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap bertahan Tuhan, apapun situasi kondisi yang mereka alami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu yang akan datang pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika